penjualan itu bukan masalah ada barang apa tidak ada, tapi bagaimana siklus step sellingnya. Ya, nah siklus step sellingnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Ya, nah ini pertama adalah kamu melakukan yang namanya prospecting. Ya, Anda ini lagi pengumpulan data calon prospek. Makanya kemarin teman-teman ya, Anda dikasih PR untuk siapin 100 daftar nama. Nah, seringkali kadang pada saat diminta, 100 daftar nama, Pak saya bingung siapa yang ditulis ya. Nomor HP-mu itu tulisan semua teman-teman ya. Kan di kotak nomor HP juga ada. Ya, sumber daftar nama itu bisa dari mana aja. Nah, itu bisa dari mana-mana teman-teman. Contoh misalnya apa? Kalau Anda mau nikah, Anda mau ngundang siapa? Tanya kan, Papa, siapa yang ngundang? Mama, siapa yang ngundang? Kan gitu kan? Nah, itu kalau dikumpulin, itu bisa 500 orang, teman-teman. Ya, nah, Pak, perlu nggak saya mikir, ini orangnya mampu apa nggak mampu? Nggak usah, teman-teman. Kamu tulis aja dulu semua. Karena tujuannya kan Anda tulis dulu semua. Nanti yuk kita pilih sama-sama. Jelas ya, teman-teman ya? Ya, oke. Nah, tujuannya Anda mengolek daftar nama itu supaya gini loh teman-teman. Anda tahu gitu loh, kira-kira yang mau saya sasar ini siapaan. Jadi Anda kalau kita hari ini mencoba mau cerita ke orang, kita kan harus ada database dulu kan, betul nggak? Supaya Anda tahu siapa sih mau dituju. Ya. Nah, kadang kita kalau ditulis di HP teman-teman, itu kelompatan. Atau kalau enggak, males teman-teman bukanya. Ya, karena itu better itu ditulis saja di kertas. Ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, kemarin saya kasih daftar nama itu lengkap banget kan teman-teman ya. Nah, itu udah diisi apa enggak? Yuk nanti kita bahas di belakang ya teman-teman ya. Itu tujuannya apa? Biar Anda tahu ya. Nah, itu prospecting ya. Yang kedua adalah kita berbicara masalah pendekatan. Ya, pendekatan ini bagaimana? Ya bisa juga kamu misalnya ajak dia main misalnya, atau ngobrol, ngopi misalnya. Nah, itu juga bisa dilakukan yang namanya approaching teman-teman ya. Saya dulu juga melakukan yang namanya pendekatan itu ya, artinya kan gini, dulu saya orangnya tertutup nih ya kan. Sekarang karena mau nggak mau kerjaannya kita ini ngomong ya kan, ya berarti saya harus terbuka dulu dong, betul nggak? Artinya ya saya yang harus masuk ke sebuah komunitas gitu loh, supaya saya bisa dikenal sama orang itu. Ya, misalnya kamu masuk komunitas sepeda, ya udah main sepeda aja, dapat kesehatannya, dapat uangnya. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah kamu melakukan yang namanya presentasi. Ya, nah presentasi ini adalah tujuannya untuk menciptakan kebutuhan, teman. Ya, menciptakan kebutuhan. Ya, loh kalau icebreaker fact finding di mana? Ya di approaching nanti, ngobrol-ngomong ya toh. Nah, nanti di training berikutnya teman-teman ya, kita akan bahas detail mengenai fact finding. Ya, apa tujuannya kamu menanyakan itu teman-teman, supaya teman-teman ini ngerti, oh kira-kira aku ini mau masuk ke orang ini dengan presentasi apa. Karena sebenarnya presentasi itu banyak. Ya kan? Asuransi itu sebetulnya produknya cuma 2 teman-teman. Asuransi ada 3 secara basic. Asuransi kesehatan, asuransi uang pertanggungan jiwa, sama asuransi sakit kritis. Tapi dalam prakteknya, asuransi ini bisa bermutasi menjadi banyak produk. Contoh, asuransi pendidikan. Loh, asuransi pendidikan itu sebetulnya apa? Nah, yang paling cocok itu sebetulnya adalah asuransi sakit kritis. Ya, kenapa kok bisa gitu ya? Kalau orang tuanya kena sakit, gak usah ngomong meninggal ya, sakit ya, terus dia nggak bisa kerja lagi, otomatis uang pendidikan anaknya pasti terganggu gitu. Nah, ketika nasabah punya sebuah goal untuk menyiapkan yang namanya dana pendidikan, otomatis ngomongin dana itu kan berarti tujuan, kira-kira ngomong 5 tahun apa 10 tahun lagi, apa 15 tahun lagi kan gitu, masa depan kan artinya. Nggak sesuatu yang di masa depan tidak bisa dipastikan. Nah, makanya untuk bisa memastikan finansial itu tercapai, butuh yang namanya asuransi itu. Nah, seperti itu. Nah, terus gimana caranya tahu saya hari ini orang itu butuh ya apa? Ya, makanya sebetulnya yang kamu perlu lakukan itu sebetulnya adalah kamu banyak ngobrol dulu. Gak perlu bingung presentasi, teman-teman. Karena ketika datamu masih sedikit, kamu juga nggak tahu ini kamu mau masuk ini lewat apa. Ngeri ya? Jadi kalau Anda nanti ke depan
menjadi jadi agent senior, yang Anda habiskan waktu banyak tuh sebetulnya di pendekatan ini, fact finding icebreaker ini, teman-teman, aslinya. Closing itu cuma sebentar aja. Ketika kamu mengetahui resiko atau harapannya orang itu, dan kamu bisa memberikan solusi, nah ini kan establishing need kan di presentasi. Nah, ketika kamu bisa mengetahui resiko dan harapannya dia, presentasi itu cuma sebentar doang, teman-teman, dan langsung closing orangnya. Ngerti ya, teman-teman ya? Nah, dulu saya kebalik. Saya kebanyakannya project presentasi terus saya. Banyak kasih pernyataan terus saya. Nah, itu enggak masuk, teman-teman. Ya, justru malah kita ini harus lebih banyak bertanya daripada kita ini ngomong. Betul kok. Ya. Jadi banyak ngobrol. Ya. Balik lagi ke 100 daftar nama. Semakin detail data-data yang kamu bisa dapatin, maka peluangnya akan semakin besar untuk Anda bisa closing. Dan biasanya itu adalah orang-orang ring satu Anda. Ayo coba, bener nggak? Bener ya? Karena kamu banyak tahu tentang datanya. Ya? Jelas ya? Jadi ibaratnya teman-teman, kalau Anda jadi agen, Anda ini scanner, teman-teman. Di-scan dulu kan? Nah, masalah nih, Pak scanner ini yang ditanyain apa? Ya, itu nanti besok yang kita akan bahas di bisnis kelas ketiga, teman-teman. Ya, saya dulu juga nggak ngerti sama sekali apa yang dibicarakan. Topik apa yang dibahas. Nah, itu yang saya nggak bisa tahu, teman-teman. Ya. Nah, dengan adanya training ini, Anda akan lebih lancar nanti akan cobain. Memang tidak akan bisa, tidak bisa sempurna, teman-teman. Di awal pasti begitu. Makanya kenapa Anda perlu mengulang dan mengulang. Nanti secara otomatis nanti Anda akan otomatis akan ingat sendiri. Jelas ya, teman-teman ya. Ketika Anda sering konsultasi dengan leader Anda, pasti leadermu tanya, "Loh, ini orangnya kerja apa? Loh, ini anaknya kayak apa? Bojone kerja apa enggak?" Kan mesti balik lagi, saya sendiri ketika ditanya begitu juga, saya akan fact finding Anda tentang nasabahnya. Nah, ada beberapa yang pasti nanti ketika Anda hari ini konsul, itu beberapa miss, teman-teman. Tidak apa-apa. Nah, ketika kamu miss, oh iya ya, aku lupa ya, harusnya aku tanya ini, aku bisa masuk ke sini. Nah, gitu loh. Jelas ya, teman-teman ya? Ya, nanti minggu depan kita akan bahas lebih dalam lagi tentang fact finding. Ya. Nah, dan hari ini ke orang gitu ya. Sebetulnya Anda nggak usah pusing mau presentasi apa. Tapi Anda siapin dulu, minimal Anda ada presentasi yang Anda bisa sharingkan di awal, jika memungkinkan. Tapi kan yang paling banyak kita itu mesti di awal-awal tuh ngobrol, teman-teman. Ya, ngobrol dulu. Ya, fact finding dulu, pendekatan dulu, karena dia juga harus tahu kan Anda siapa. Ya, oke. Habis itu Anda presentasi, teman-teman. Ya, nah, habis Anda presentasi, ya kan, biasanya akan muncul yang namanya handling objection. Keberatan lah. Nah, handling kebanyakan tuh gini, ada beberapa, kalau saya gitu ya, saya dulu pertama kali prospek, saya waktu ketemu sama orang, begitu habis presentasi, tanyai orang ini macam-macam. Pikirannya saya udah langsung apa? Cek cerewet ya orang ini, betul nggak? Betul nggak? Iya Pak, benar-benar. Saya setuju kok. Iya kan, justru teman-teman, orang yang banyak tanya, itu sebetulnya adalah orang yang tertarik. Iya, betul sekali. Kalau orang nggak tertarik, iya, wah ini ujung-ujungnya muridnya pasti gak. Ngeri? So, kamu harus belajar tentang memahami psikologi penjualan, teman-teman. Ya, orang yang tanya detail sama kamu, ya kan, itu artinya dia mulai tertarik. Oh, ini mulai tertarik ini. Nah, ngeri ya? Harusnya kamu happy, teman-teman. Yang paling susah adalah orang itu kalau dijak ngomong orangnya Diem aja. Jawabannya begitu terus, mati kamu, teman-teman ya. Ulang nih kamu, pasti gak apa-apa kan itu kan. Ya, mati kutu, betul nggak? Tapi kalau orangnya tanya, welcome. Orangnya memang mungkin bisa masuk dari keberatan nasabah misalnya. Misalnya dia dari kekecewaan dia, kamu bisa masuk dari sana. Ngerti teman-teman ya?
Nah, bagaimana Pak caranya masuk dari keberatannya dia? Nah, nanti kita akan belajar di belakang, teman-teman. Ya, karena ingat loh teman-teman, nasabah itu pinter. Karena dia mungkin sudah di prospek 10 apa 20 agent. Dan dia mungkin sudah disodori proposal itu banyak. Tapi dia nggak ambil. Karena apa? Mungkin dia ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ketika ditanyain ke kamu, ya kan, itu jawabannya ngambang. Ya, ada beberapa pertanyaan begini contoh. Kok aneh ya? Ini misalnya gini, ada nggak teman-teman di sini yang pernah ditanyain itu pertanyaannya sama, pertanyaan sama, bisa 2-3 kali pertanyaan. Ada nggak? Kamu pernah ketemu sama orang, habis kamu prospek, kamu presentasi, dia tanya mengulangi pertanyaan yang sama itu bisa 2-3 kali. Ada nggak? Iya Pak, pernah Pak, ada Pak. Pernah kan? Iya. Nah, teman-teman hati-hati, itu namanya pertanyaan konfirmasi. Pertanyaan konfirmasi adalah dia tuh masih ragu di sana. Dia belum bisa jawab, dia belum puas dengan jawabanmu. Jadi ketika dia menanyakan hal yang sama ke Anda, artinya tuh sebenarnya begini, ayo yakin no aku ini sih belum yakin loh dengan jawabanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ngetes kamu, jawabannya sama, apa jawabannya berbeda dengan jawaban fungsi versi pertama. Ketika jawabanmu tidak sama, berubah, dia langsung no trust. Jelas, teman-teman? Setuju kok, jelas. Ya? Ya. Jelas. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, itu namanya kamu belajar tentang psikologi di dalam penjualan, teman-teman. Ini sering. Ya, bukan hanya di asuransi aja sebetulnya. Betul, betul. Ya, tapi di bidang penjualan apapun, makanya saya bisa kasih garansi, teman-teman. Ketika Anda hari ini bisa berjualan asuransi, saya yakin Anda bisa jualan apapun. Tapi kalau Anda di luar sana jago jualan, Anda masuk di dunia asuransi, Anda sebetulnya belum tentu bisa jualan. Ngerti? Ya, karena Anda nggak diajari, kita nggak pernah diajari step selling itu kayak apa. Ya, nah Anda ini dibekali, teman-teman. Ya, jelas ya, teman-teman ya. Nah, terus teman-teman, yang berikutnya adalah closing. Closing itu juga sama. Banyak, kalau dulu jujur ya teman-teman, closing itu kan artinya apa sih? Kita berarti menutup yang namanya penjualan, betul nggak? Kalau kita nggak berani menutup penjualan, ya nggak terjadi yang namanya closing, betul nggak? Kalau kita nggak minta order, ya tidak terjadi yang namanya penjualan. Jelas? Lah Jelas, dulu bro. teman-teman, ini sharing ya teman-teman ya. Saya ini dulu juga sama, mau minta duitnya nasabah premi pertama itu loh. Nyopo ya cara ngomongnya ya? Nyopo ya cara ngomongnya, betul nggak? Padahal tinggal ngomong aja loh, yo pasti ditransfer orangnya. Ngeri ya? Iya, Ya? bingung Pak, Betul bingung. sekali. Ya kan? Ya, Kan betul. balik lagi, kalau kamu nggak pernah minta order, kamu nggak pernah minta duitnya, ya tidak akan pernah terjadi yang namanya closing. Betul sekali. Ya. Nah, kadang kesalahan tuh fatal itu di kita juga gitu. Ada nasabah bilang gini, terus gimana Pak? Terus pembayaran bagaimana? Loh, itu kan jelas itu namanya buying signal. Makanya nanti Anda ketika Anda nanti akan ada training lanjutan teman-teman, Anda akan mengerti gitu buying signal itu kayak apa. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, itu yang membedakan antara kita-kita yang udah senior, kita udah sering di lapangan, sama Anda yang baru memulai bisnis ini. Sehingga kita kalau sering ketemu orang, sebetulnya kita akan tahu, aslinya orang ini tertarik apa enggak sih? Atau cuma tanya-tanya aja, terus dia nggak ambil. Atau sebetulnya dia ini mau, tapi mungkin dia pasti ada keberatan yang belum diutarakan. Ngerti ya, teman-teman ya? Nah, itu PR, teman-teman. Kamu harus mencari tahu itu. Ya, makanya saya selalu bilang sama teman-teman ya, sama tim saya ya, bahwa teman-teman, pada saat kamu hari ini terjun di dunia asuransi, Anda percaya bahwa skill dan knowledge yang kita ajarkan itu akan kepake di dunia nyata. Ya, itu kepake banget. Kenapa? Bahkan kamu event jurusan marketing pun, kalau Anda ambil jurusan misalnya ekonomi marketing gitu, coba suruh jualan, ya tetap aja nggak bisa tuh. Jelas? Ya.
Karena kenapa? Anda nggak belajar tentang ini. Ya, siklus sellingnya. Ya. Nah, dulu teman-teman habis closing, ya wes, yes, aku closing pertama. Sebetulnya, ternyata gampang ya, Mas Wansi ini. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita servis. Teman-teman, servis ini adalah dimulai pada saat Anda hari ini ketika nasabah bilang, ya wes, aku ikut sama kamu. Artinya apa? Dia percaya sama kamu. Ya. Nah, teman-teman tak kasih tahu. Misal contoh ya, saya mau tanya sama Anda. Kalau Anda hari ini punya toko, ya Anda punya toko nih ya. Nah, yang bikin besar tokomu itu pelanggan lama apa pelanggan baru? Pelanggan lama kok. Iya, Kenapa pelanggan kok lama. bisa pelanggan lama? Kok bisa pelanggan lama? Ya karena kalau pelanggan lama itu sudah trust dengan kita dan pastinya belinya ke kita terus gitu. Yes. Ya. Oke. Apa yang dilakukan pelanggan lama terhadap Anda? Apa ya? Referensi, Pak. Nah, dia akan mereferensikan kamu Betul sekali ya. ketika dia puas dengan Pelayanan kerjamu. cara kerja. betul? Iya, setuju. Iya, betul. Jelas ya? Jelas, Jadi teman-teman, kalau Anda di bisnis apapun, seringkali gini loh teman-teman, kan banyak ya, ada orang tuh gini, punya toko, ya kan? Memang tokonya murah teman, tapi sing jual itu bencek no, pernah nggak kamu beli di sana, di toko itu, pernah nggak? Ya pernah Iya, sih. pernah. Ada. Terus beli apa kamu pindah tempat lain? Ya pindah. Pindah langsung, Pak. Berarti kan bukan karena murahnya, kan? Mungkin di tempat lain lebih mahal sedikit, tapi kamu nyaman sama yang jual. Banyak yang begitu? Iya betul. Yes. Ingat loh teman-teman, orang itu sekarang beli, itu yang paling penting adalah experience pada waktu beli, bukan karena murah. Ngerti ya? Bener kok. Kalau kamu cuma tanding masalah murah, tidak bisa menang, teman. Karena apa? Pola orang membeli itu sudah bergeser. Nggak seperti zaman dulu, perang harga gini. Enggak. Ya, tapi bagaimana kamu bisa memberikan servis yang baik di nasabahmu? Nah, itu yang menentukan Anda nanti bisa lebih dalam apa Anda. Nah, biasa nih teman-teman, yang kita lakukan adalah kita ini kadang meninggalkan nasabah lama. Ya, betul nggak? Kamu justru sibuk cari baru terus, cari baru. Nasabah lama yang closing ini kamu nggak closing lagi. Padahal yang closing itu misalnya dia sendiri. Nanti ya, istriku berikutnya ya, ikuti istri ini. Terus anaknya, terus sepupu nih, saudara-saudarai. Nah, harus sih teman-teman, kamu menggali kedalaman. Karena pada saat nasabahmu udah closing sama kamu, dia akan jauh lebih welcome sama Anda, betul nggak? Betul. Tapi ya jangan satu nasabah ini diparani terus saya, ya muak kelihat kamu, betul nggak? Tapi maksudnya ya kamu jangan setiap kali ketemuan ya ngomong tentang asuransi, kan gitu kan. Pusing dia, teman-teman. Iya. Ya, Betul sekali. ngerti ya? Tapi kita ya jangan meninggalkan nasabah lama. Jelas? Jelas kok. Ya. Nah, teman-teman, jelas ya? Oke. Nah, servis ini bukan hanya pada saat dia memutuskan yes, aku sudah closing. Tapi pada saat kamu melakukan fight medical check up, itu juga langkah awal Anda menentukan salah satu servis yang Anda bisa berikan. Ingat loh teman-teman, underwriting itu hanya menerima berkas dari Anda. Nah, underwriting itu hanya menerima berkas dari Anda. Dia tidak mengerti kondisinya nasabah. Dia mengerti berdasarkan tulisan Anda. Ya, so service itu dimulai pada saat Anda bisa memberikan hasil persetujuan dari underwriting yang terbaik. Nah, contoh, saya barusan ada nasabah. Waktu itu tak tanyain, kamu kemarin tuh waktu ngamar rumah sakit itu sakit apa? Kayak itu mah tuh, kayak berarti kan dia nggak jelas teman, ya kan? Kalau dia nggak jelas, dia nggak tahu, ya kan? Nah, ternyata akhirnya aku bilang gini,
Gini aja, yuk kita minta yuk data resume medismu yuk di rumah sakit. Karena kamu penyakit mah itu ada dua macam teman ya, ada mah kronis sama mah akut. Kalau mah kronis itu karena dia terjadinya sudah lama. Kalau mah akut itu bisa terjadi waktu itu saja, sekali waktu gitu loh, ya, dan nggak bisa kumat. Nah ternyata teman-teman setelah kita cek resume medisnya dia, ternyata dia itu diare. Jadi kalau asam lambungnya itu turun ke bawah, itu jadinya diare. Kalau asam lambungnya naik, seolah-olah kayak mah, padahal enggak. Ngerti ya? Nah, pengetahuan tentang ini kan pengetahuan yang kamu akan belajar tentang medis, teman-teman. Ya, jadi Anda ini sekarang lagi belajar bagaimana how to sell-nya. Tapi untuk memperdalam ilmu ini, itu masih jauh banget, teman-teman. Ya, mau nggak mau, berarti kan kita harus mengerti ke belakang akan seperti itu, teman-teman. Ya, supaya kita bisa memberikan hasil yang terbaik. Nah, sekarang pertanyaan gini loh, kok misalnya aku hari ini nggak ngerti bagaimana, ya kamu tanyakan dong sama leadermu. Jangan ambil keputusan sendiri terus kamu langsung ke nasabah mintain tanda tangan. Itu maksudnya. Ya, sehingga hasil keputusan dari underwriting ini benar-benar sesuai dengan maksudnya fair gitu. Fair bagi nasabah, fair juga bagi prudential. Jelas. Ya, begitupun klaim, teman-teman. Ya, klaim ini juga ada kalanya kamu perlu fight. Ya, kapan? Ya, nanti kita bahas di belakang. Hari ini kita nggak belajar ini. Ya. Nah, teman-teman, pada saat Anda hari ini closing, itu juga akan Anda akan sebelumnya akan belajar bagaimana Anda mengisi SPAC yang benar. Karena isi SPAC ini akan menentukan bagaimana hasil klaim di belakang, teman-teman. Ya, saya kepingin bahwa Anda benar-benar ngisinya tuh dengan benar, teman-teman. Ya, supaya klaimnya di belakang tuh lancar. Ya, jelas ya, teman-teman ya. Jelas kok. Sampai sini ada pertanyaan tentang siklus selling? Jelas? Jelas kok. Jelas ya? Jelas, Oke, Pak. lanjut ya. Ah. Oke.